Itu sudah terpasang untuk kabel power supply-nya. Lalu saya tekan tombol on off. Ternyata tidak ada pergerakan, kawan. Ya betul, tidak ada pergerakan. Ini saya tekan tombol on off. Di sini kita cek untuk keadaan mesin Oppo A5s ini. Ini saya lepas dulu dari frame-nya. Dan penampakannya seperti ini. Ini belum keseluruhan saya cek, kawan. Nanti akan saya lanjut aja. Pertama kita cek dulu kapasitor ini, ternyata konslet. Ya betul, konslet, kawan. Lalu saya cek untuk di kapasitor yang lain. Ini biasanya aba-aba ke CPU ini, kawan, kalau kapasitor ini konslet. Lalu saya, untuk IC power sudah di ACP, dan saya lihat di bagian belakangnya sudah seperti ini. Jadi tidak ada penampakan konslet di blok ini, kawan. Tapi ya kita belum tahu karena ini sudah bekas pengerjaan. Lalu kita cek untuk di, ini sudah diangkat juga. Nah, ini nggak kena lagi itu ke mesinnya, kapasitor ini. Saya perbesar. Ya memang betul, kawan, dia konslet untuk di CPU ini. Mungkin bekas hot atau memblower di belakangnya. Ya betul, ini konslet ini, kawan. Untuk kapasitor ini konslet. Lalu saya tambahkan plug untuk kapasitor yang tergeser seperti ini. Jadi dia tidak rapi lagi, saya rapikan dulu. Dan saya setel blower saya dengan suhu 350 dan anginnya di 1,5. Di sini saya mulai pembloweran. Dan jika nanti sudah bisa diangkat, kita langsung angkat IC power ini. Dan itu sudah bisa diangkat. Lalu di sini saya akan merapikan lagi untuk yang kapasitor yang tergeser itu. Jadi ini penampakan kaki-kakinya. Di sini terlihat kalau kaki-kaki ini belum dicetak ulang. Dan di sini saya mulai merapikan kapasitor yang berantakan. Jadi di sini saya rapikan dulu untuk kapasitor ini. Ini lumayan kuat untuk timahnya, jadi saya coba menggunakan mata solder, dan itu saya bantu dengan solderan, kawan, supaya tidak lama-lama memblowernya. Dan itu sudah presisi lagi untuk kapasitor yang tergeser. Dan saya akan lanjut mengecek kapasitor yang di awal saya cek yang ada konsletnya. Dan ini saya cek menggunakan dioda mode pop merah di kaleng. Lalu saya letakkan di kapasitor ini, ternyata masih konslet, kawan. Oh iya, ini
Sebenarnya untuk suaranya saya dubbing, dikarenakan video untuk suara dan multitester saya cari nggak ketemu, mungkin terhapus di video yang awal karena memori di HP nggak muat, jadi saya mungkin terhapus. Lalu saya lihat lagi untuk di belakang area IC CPU dan MMC, dikarenakan di sini dia masih juga konslet dan kapasitor di sebelah MMC masih juga konslet, dan saya fokuskan untuk mengangkat IC CPU ini. Lalu di sini saya percepat videonya. Saya bersihkan dulu lem-lem IC yang di pinggir. Ini saya menggunakan suhu 250 angin di 1 untuk membersihkan lem-lem yang ada di pinggir IC CPU, dan saya bersihkan semua untuk di sekelilingnya. Jadi setelah kita bersihkan, kita lanjut menambahkan plug. Jadi di sini saya tambahkan plug, dan itu sudah saya tambahkan plug, dan saya setel blower saya dengan suhu 360, dan saya mulai proses pengangkatan IC CPU. Di sini saya mulai mencongkelnya. Setelah bisa terasa diangkat, kita angkat. Lalu di sini saya tambahkan plug. Kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa timah kaki CPU tadi. Saya panaskan solderan saya dengan suhu 400 gitu ya. Tapi jangan kita pendamkan, nanti gelembung di sini. Jadi kita bergeser aja perlahan. Sama aja dengan blower juga pakai suhu panas ke atas lewat dari 360, akan tetapi piring kita dalam pembloweran jaraknya jangan terlampau dekat dengan IC-nya. Intinya mau pakai suhu berapa sah saja, yang penting IC-nya bisa terangkat. Lalu di sini saya ambilkan solder bit. Begitu juga menggunakan solder bit, jangan ditekan kuat-kuat, nanti jalurnya bisa terangkat. Lalu kita putar. Yang pasti kita pertajam piling kita, karena kalau pilingnya sudah mantap sama alat tempur kita cara menggunakannya, jadi nggak jadi panduan juga kalau dalam Oh ya, ini kemarin ada yang nanya, yang di komen apakah saya khusus di bidang HP. Enggak kawan, enggak pernah sekalipun. Jadi saya otodidak 100%, otodidak. Jadi enggak ada yang ngajarin saya. Guru saya hanya di tutorial di YouTube, dan kita sambil praktek membeli barang pengecekan.
bersihkan, dan itu sudah cukup untuk membersihkannya. Saya lanjut menguasnya menggunakan timer. Ini sama aja ya. Nah, saya buat menggunakan timer. Lalu saya bersihkan. Nah, ini sketnya tadi belum saya bersihkan. Di sini kita lanjut ngecek area yang konslet tadi, atau kapasitor yang konslet. Saya cek menggunakan diodanus, strop merah di kaleng dan strop hitam di sisi juga. Jadi strop merahnya di kaleng dan strop hitamnya di kapasitor. Memang kalau kapasitor ini konslet, kebanyakan memang rata-rata di itu tidak konslet lagi. Dan kita cek juga yang di sebelah Nancy atau IC program tidak konslet lagi, dan di samping IC power kita cek juga tidak konslet lagi dia. Saya katakan benar saja tidak konslet lagi. Dan tadi tidak konslet lagi kan. Dan ini hati-hati sama lilitan ini sangat mengecoh untuk lilitan ini. Saya coba, kita lihat ini masih mantap itu kawan. Jadi kalau dia masih hitungan di atas 150, di bawah 200, ini wajib diganti karena nanti terdampak seperti CPU-nya yang rusak. Dan ini penampakan setelah saya bersihkan lagi tadi. Lalu untuk CPU-nya ini saya coba cetak ulang untuk kaki-kakinya. Jadi CPU-nya nggak saya ganti, saya hanya cetak ulang. Ini saya presisikan dulu. Saya panaskan blower saya dengan suhu 345. Ini saya mulai pembloweran. IC CPU-nya sudah mulai bergeser. Slot yang di bawah IC CPU tadi sudah mulai keluar. Itu petanda pembloweran sudah mantap. Ini kita cek kembali, strop merah kita letak di kaleng dan strop hitam kita arahkan ke kapasitor. Ini kawan, ternyata kapasitor ini tidak konslet lagi, dan untuk kapasitor ini nanti kita pasang. Dan ini penampakan IC powernya. Tidak ada
coba kalau bisa jangan panas kawan, karena PU-nya tadi saya menggunakan timah cukup yang suhu rendah 138. Saya lupa membersihkan ini tadi. Nah, itu saya gunakan suhu 200 setengah. Untuk anginnya saya setel menjadi 51. Semuanya sudah nempel aja IC-nya tadi. Ini saya gunakan pinset untuk membersihkannya. Kuat ini kalau bagian kita ini lebih kuat dibanding IC tadi. Mungkin karena tempatnya kecil, jadi saya sudah suka nih. Lalu saya putar lagi. Lalu saya bersihkan. Di sini saya tambahkan seluk. Sebelum bersih di bawah, tapi enggak apa. Ini saya kalau dia terasa susah, kita naikkan lagi. Yang pasti untuk memainkan mata blower jangan kita diamkan lama-lama, harus digeser-geser, dan juga tak perlu ditekan kuat-kuat.
Ini masih IC power bawaannya kawan. Ya kawan, 300 saya rasa sudah nempel itu. Dia sudah digeser. Lalu di sini saya goyangkan. Lalu kita diamkan hingga ini. Saya buat, lalu saya bersihkan menggunakan tisu. Dan ini saya coba pasangkan ke frame-nya. Lalu saya pasangkan kabel power supply-nya. Itu sudah ada pergerakan kawan. Pergerakan seperti itu bisa jadi NMC nya masih, ini saya yakin kalau SPU nya terbaca ini, akan tetapi bermasalah di NMC. Mungkin kaki-kakinya sama seperti SPU nya, mungkin bersatu. Jadi ini saya lanjutkan lagi besok ini kawan, karena sudah cukup malam. Dan besok siangnya saya putuskan untuk mengganti IC power ini. Di sini saya mulai pembloweran dan itu sudah terlepas. Sisa timahnya sudah saya bersihkan, lalu saya pasangkan IC power penggantinya. Di sini saya coba presisikan dulu. Dan itu sudah cukup presisi. Lalu saya lanjut menyetel blower saya dengan suhu 340 dan itu sudah saya blower. Oh ya, anginnya di 1 dan itu sudah ada pergerakan untuk IC powernya. Di sini pemasangan IC power sudah selesai. Di sini saya percepat videonya. Saya bersihkan dulu untuk lem-lem yang ada di pinggir IC NMC. Dan itu sudah saya bersihkan. Ini tadi setelah saya ganti IC powernya, ternyata dia sudah kondisi gantung untuk ampernya. Dan itu sudah selesai saya bersihkan. Untuk lem-lem yang ada di pinggir IC NMC harus kita bersihkan sebersih mungkin, itu supaya proses ACP-nya tidak bermasalah. Karena apabila tidak kita bersihkan ACP-nya nanti sangat susah, karena bisa jadi kapasitor, resistor itu bisa terangkat karena masih lengket di lem IC itu. Dan ini proses pengangkatannya itu sudah selesai. Lalu saya lanjut memberikan plug dan saya solder. Dan solder ini saya gunakan panasnya 380. Dan plugnya saya menggunakan mekanik. Jadi di sini saya gunakan solder wick. Sebelum kita kikis untuk lem IC itu, kita bersihkan dulu sisa timahnya. Dan saya lanjut membersihkannya menggunakan thinner. Lalu di sini saya kikis menggunakan pisau IC. Dan saya gunakan blower, panasnya 250, anginnya di 1. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin sisa-sisa lem yang masih menempel di area NMC. Jadi saya tambahkan peluk lagi dan saya solder wick lagi, yang mana yang ada sisa-sisa timah yang masih menempel.
Jadi harus kita bersihkan sebersih mungkin kawan, karena kalau tidak bersih nanti pemasangannya gagal. Dan ini lanjut kita untuk mengetesnya lagi. Saya pasangkan baterainya, lalu saya tekan tombol on off. HP sudah menyala nih kawan, jadi HP ini sudah bisa menyala lagi. Oh ya, ini tadi prosesnya sangat panjang kawan. Ada video yang saya potong dan ada video yang saya lihat tidak tahu kemana pasangannya. Jadi, dan kebetulan mulai dari video awal dan sampai akhir itu mic saya lupa saya pasangkan. Jadi waktu perekaman di waktu malam hari itu saya lupa memasang mic. Dan ini sudah dikonfirmasi di waktu proses perbaikan di MMC. Yang punya sudah sepakat kalau HP ini tidak bakal diambilnya lagi, dan sudah saya bayar. Di sini saya buka aja harganya, saya beli seharga 50.000 untuk HP ini. Dan ini LCD-nya sudah saya ganti, bukan LCD bawaannya, dikarenakan LCD bawaannya kadang menyala sebentar, akan tetapi sempat menyala dia, akan tetapi dia tidak mau menyala lagi. Setelah saya angkat, ternyata di komponen LCD itu sudah dikerjakan, di fleksibel LCD sudah dikerjakan, dan kapasitor sudah banyak hilang. Dan sudah saya cek juga, ternyata nggak ada lagi yang konslet untuk di fleksibel LCD, yang nempel di LCD ya kawan, bukan di mesin. Dan juga tidak diisolasi, itu LCD yang lamanya. Dan saya fokuskan untuk mengganti LCD-nya karena ini sudah deal, sudah saya bayar seharga 50. Dan ini sudah saya konfirmasi kalau HP ini sudah menyala, dan ongkir jasanya saya pinta 150. Akan tetapi yang punya HP cuman mau Oppo A16-nya aja. Jadi di sini saya lanjutkan untuk memperbaiki Oppo A5s ini, dan ternyata menurut saya kalau ongkir jasanya itu sudah tidak mahal kalau menurut saya. Akan tapi mungkin ada alasan-alasan tertentu dia tidak mau. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyimak video tutorial saya ini, dan tentunya saya terus support channel saya ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya, dan bagikan channel saya ke teman-teman Anda. Oke kawan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ini kawan. Oke.